Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Dimas Bayu Prastyo. Aku berasal dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Nah, di sini aku akan memaparkan sebuah materi tentang sistem pendukung keputusan. Langsung saja kita mulai. Yang pertama ada pengertian sistem pendukung keputusan. Decision Support System atau sistem pendukung keputusan yang selanjutnya kita singkat sebagai SPK secara umum didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan, baik kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah semi terstruktur. Secara khusus, SPK didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mendukung kerja seorang manajer maupun kelompok manajer yang memecahkan masalah semi terstruktur dengan cara memberikan informasi ataupun usulan menuju pada keputusan tertentu. Nah, pembuatan keputusan merupakan fungsi utama seorang manajer atau administrator. Kegiatan pembuatan keputusan meliputi pengidentifikasian masalah, pencarian alternatif penyelesaian masalah, evaluasi dari alternatif-alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif keputusan yang terbaik. Sebagai contoh, Intrawest Operatorski di Amerika Utara mengumpulkan dan menyimpan data dari situs web, pusat layanan telepon, pemesanan kabin, sekolah ski, dan toko penyewaan peralatan ski. Intrawest menggunakan beberapa program pilihan lunak untuk menganalisis data ini untuk menentukan nilai, potensi pendapatan, dan kesetiaan setiap pelanggan agar manajer dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai bagaimana menerbitkan program pemasarannya. Selanjutnya ada proses sistem pengambilan keputusan. Nah, sebelumnya ada pengertian keputusan. Menurut Ralph C. Davis, keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Suatu keputusan merupakan jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan. Keputusan harus dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang dibicarakan dalam hubungannya dengan perencanaan. Keputusan dapat pula berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana semula. Sedangkan menurut Mary Ford, keputusan adalah suatu atau sebagai hukum situasi. Apabila semua fakta dari situasi itu dapat diperolehnya dan semua yang terlibat baik pengawas maupun pelaksana mau mentaati hukumnya atau ketentuannya, maka tidak sama dengan mentaati perintah. Wewenang tinggal dijalankan, tetapi itu merupakan wewenang dari hukum situasi. Nah, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keputusan merupakan suatu pemecahan masalah sebagai suatu hukum situasi yang dilakukan melalui pemilihan satu alternatif dari beberapa alternatif. Selanjutnya, pengertian pengambilan keputusan. Menurut Terry pada tahun 2005, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Sedangkan menurut Syagian pada tahun 2006, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Nah, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti atau digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah. Selanjutnya ada tahap pengambilan keputusan. Yang pertama ada penelusuran atau intelligence. Merupakan tahap pendefinisian informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan persoalan yang dihadapi serta keputusan yang akan diambil. Langkah ini sangat menentukan ketepatan keputusan yang akan diambil karena sebelum suatu tindakan diambil, tentunya persoalan yang dihadapi harus dirumuskan terlebih dahulu secara jelas. Yang kedua ada perancangan atau desain. Merupakan tahap analisis dalam kaitan mencari tahu atau merumuskan alternatif-alternatif pemecah masalah. Setelah permasalahan dirumuskan dengan baik, maka tahap berikutnya adalah merancang atau membangun model pemecahan masalahnya dan menyusun berbagai alternatif pemecah masalah. Yang ketiga ada pemilihan atau choice. Dengan mengacu pada rumusan tujuan serta hasil yang diharapkan, selanjutnya manajemen memilih alternatif solusi yang diperkirakan paling sesuai. Pemilihan alternatif ini akan mudah dilakukan kalau hasil yang diinginkan terukur atau memiliki nilai kualitas tertentu. Yang terakhir, implementasi atau implementation.
merupakan tahap pelaksana dari keputusan yang telah diambil. Pada tahap ini, perlu disusun serangkaian tindakan yang terencana, sehingga hasil keputusan yang dapat dipantau atau diselesaikan apabila diperlukan perbaikan-perbaikan. Begitulah pemaparan materi tentang sistem pendukung keputusan. Terima kasih, semoga Anda mempelajari hal yang baru.